Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian hari ini? Aduh, kurang semangat nih. Kita harus semangat ya, karena kan ini masih pagi ya kan? Nah, untuk agar tetap semangat, Ibu mau kalian sama-sama jawabnya. Kalau Ibu bilang, apa kabar kalian hari ini? Kalian bilangnya sehat, 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 luar biasa. Oke? Oke, 1, 2, 3. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, 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 luar biasa. Oke, mantap semuanya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Di sini ketua kelasnya siapa? Oke, Rusmat, silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Rusmat. Sama-sama. Ya, silahkan duduk ke tempat. Nah, sebelumnya Ibu akan mencek kehadiran kalian. Coba kalian tengok teman yang di kanan, di kiri, di belakang, maupun di depannya. Ada nggak yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, hadir semua berarti lengkap ya. Jumlahnya ada 20 orang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bikin kesepakatan peraturan pembelajaran hari ini ya. Nah, kalau nantinya kalian bertanya dan menjawab, maka kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, baru nantinya Ibu akan mempersilahkan kalian untuk menjawab maupun bertanya ya. Sepakat? Sepakat. Oke, peraturan yang kedua, kalau misalkan ada teman kalian yang ingin menyampaikan pendapat atau berbicara, maka teman yang lain harus harus diam dan juga mendengarkan. Sepakat? Sepakat. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau tanya dulu kepada kalian. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar materi apa? Ada yang tahu topik pembelajaran minggu lalu? Angkat tangannya. Ayo siapa? Siapa yang ingat tentang apa ya? Tentang pentingnya? Iya. Aduh, masih ada yang lupa ya? Tentang pentingnya tumbuhan ya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa pentingan tumbuhan itu sangat penting untuk kehidupan kita? Oke, Fatimah. Untuk sumber makanan bagi manusia dan hewan. Selain itu, tumbuhan juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Iya, betul sekali. Oke, kita berikan tepuk salut. Jempol kanan, Jempol kiri. Oke, luar biasa. Nah, betul ya kata Fatimah tadi. Kita kan minggu lalu telah belajar tentang pentingnya tumbuhan. Maka hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, sebelumnya pada pertemuan minggu lalu, Ibu ada sedikit menjelaskan ya tentang bagian tumbuhan. Ada yang masih ingat ada berapa bagian tumbuhan? Aduh, ada yang lupa nih. Iya. Ya, ada yang jawab 6, ada yang jawab 4. Yang mana yang benar, teman-teman? Iya, ada Oke, ada 6. Masih ingat nggak lagu tentang bagian tumbuhan? masih. Oke, kalau masih ada yang lupa, nanti lihat di sini ya. Oke, kita bernyanyi bersama-sama.
kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Satu Ya. kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Ayo, kelima apa? Kelima buah, keenam biji. Ingat selalu itu bagian dalam tumbuhan. Sekali lagi. Kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Satu apa? Ya. Kedua batang, Ketiga daun, keempat bunga. Ayo, kelima apa? Kelima buah, keenam biji. Ingat selalu itu bagian dalam tumbuhan. Yeay! Tepuk tangannya semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian sebelum melanjutkan pembelajaran. Tadi kalian berangkat sekolah pakai apa? Ya, apa? Berjalan. Oke, tenang. Suara ular. Oke, ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang juga diantar ya. Nah, pada saat di perjalanan, tadi kalian pasti melihat banyak tumbuhan, ya betul? Nah, apa saja tumbuhan-tumbuhan yang kalian lihat pada saat di perjalanan? Oke, suara ular. Nah, tadi Ibu ada dengar pohon kenari. Siapa yang jawab? Oke, yang jawab Arifin ya. Nah, Arifin coba sebutkan apa saja bagian-bagian pohon kenari. Ada batangnya, Bu. Iya. Batangnya besar, ada buahnya, ada akarnya, dan juga ada buahnya. Wow. Berikan tepuk salut. jempol kanan, jempol kiri. Nah, oke, setelah itu Ibu akan melanjutkan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Tadi Rusma tuh udah mimpin doa ya. Raja deh. Ayo silakan baca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya melalui media pembelajaran kartu domino modifikasi dengan benar. Nah, sudah jelas ya tujuan pembelajarannya. Jadi kita akan bermain sambil belajar. Seru tidak? Oke, tenang. Nah, nanti sebelum kita bermain, Ibu akan menjelaskan tentang materi pembelajaran tadi, tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang pernah melihat pohon kasturi enggak? Pohon kasturi? Belum pernah. Kalau memakan buahnya? Pernah. Wah, pernah ya. Nah, pohon kasturi itu adalah salah satu pohon ciri khas di Kalimantan Selatan. Nah, ini adalah contoh pohon kasturi. Dapat kalian lihat di sini. Nah, pohon kasturi itu tentu memiliki bagian-bagian, ya tidak?
Nah, bagiannya ada akar, kemudian ada dan ya ada 6 tadi ya, ada akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Nah, itu adalah contoh pohon kasturi. Sekarang Ibu mau tanya lagi, kalian pernah melihat pohon karet? Pernah? Atau di samping rumahnya ada yang punya pohon karet? Ada? Ada? Wah, ada ya yang di samping rumahnya. Nah, ini adalah pohon karet. Nah, jadi di Kalimantan itu suara ular. Oke, jadi di Kalimantan itu adalah salah satu penghasil karet terbesar. Nah, kita harus bangga ya, kita berada di Kalimantan. Oke, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan Fatimah tentang pentingnya tumbuhan untuk kehidupan. Kalau misalkan tidak ada tumbuhan, betul, tidak ada kehidupan. Bagaimana kita menghirup yang namanya oksigen? Nah, jadi sangat penting adanya tumbuhan. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Kalian sudah mengenalnya ya. Tadi ada akar, ada batang, biji, buah, dan juga daun. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang akar terlebih dahulu. Di sini fungsi akar adalah untuk menyerap air dari dalam tanah dan juga menahan tumbuhan tertanam kuat di dalam tanah. Adapun jenis akar itu ada dua sesuai yang di sini ya. Ada akar tunggang dan juga akar serabut. Nah, kalau akar serabut itu contohnya ada singkong. Kalian pernah lihat akar singkong? Nah, akar singkong itu adalah contoh akar serabut. Kemudian contoh yang lainnya adalah akar kelapa, kemudian rumput, padi, kemudian tumbuhan hasa mencangkok itu adalah akar tunggang. Nah, kalau misalkan akar serabut, tadi adalah akar serabut. Kalau akar tunggang itu contohnya ada apa ini? Wortel, kemudian sama akar pohon beringin dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Tapi kalian harus ingat fungsinya akar adalah untuk menyerap air. Nah, selanjutnya adalah fungsi batang. Nah, itu ada gambar batang. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, Bu. Syifa. Untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Oke, itu fungsi batang ya. Nah, jadi itu fungsi batang. Nah, kalau batang ini juga berfungsi untuk kehidupan kita kan anak-anak. Misalkan di rumah untuk membuat perabotan apa yang dapat dibuat dari batang? Lemari, Bu. Iya, betul. Iya, kursi. Iya, meja. Iya, pintu. Iya, benar semuanya. Oke. Nah, batang itu fungsinya sangat banyak. Nah, selanjutnya ini ada daun. Fungsi daun. Daun itu berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman itu bisa tumbuh. Daun itu mempunyai susunan tulang dan mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Ya, ingat ya, disebut dengan klorofil. Kemudian ada di sini bagian-bagian daun. Nah, ada daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan juga daun sejajar. Kalau daun menyirip itu contohnya seperti sayur pakcoy. Kalian ada yang pernah makan sayur pakcoy? Oke, ada yang pernah, ada yang belum pernah? Ya, ada yang belum pernah juga ya. Nah, kemudian ada daun menjari. Daun menjari itu
seperti daun pepaya. Nah, daun singkong juga. Nah, kemudian ada daun melengkung. Daun melengkung itu contohnya seperti sirih, bentuknya seperti gini sedikit. Nah, itu adalah daun melengkung. Kalau daun sejajar itu contohnya seperti ya daun pandan, terus apa lagi? Iya, daun kelapa, daun padi juga, tebu juga termasuk daun sejajar. Nah, ini adalah contoh daun tadi, ada pakcoy, ada pepaya, sirih, dan juga tebu. Nah, tadi kalau misalkan daun singkong, itu termasuk bentuk daun apa? Ya? Iya, betul. Tepuk tangan semuanya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang apa ini? Bunga. Bunga. Siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Oke, Halis. Bunga. Fungsi bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Iya, betul sekali. Jadi diingat ya, fungsi bunga adalah sebagai tempat. Perkembangbiakan tumbuhan. Ya, betul sekali. Oke, lanjut. Ini adalah biji. Biji itu adalah bagian tumbuhan yang dapat ditanam kembali. Nah, di sini berdasarkan letak bijinya, tumbuhan itu dibedakan menjadi dua lagi, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya seperti ini. Tumbuhan pakis haji, ada yang pernah lihat? Belum. Nah, nanti dicari ya. Ini adalah tumbuhan pakis haji. Nah, itu contoh dari berbiji terbuka. Kalau tumbuhan berbiji tertutup, itu ada kacang panjang. Selain kacang panjang, ada yang tahu? Iya. Ya, betul. Ada. Ya, petai juga termasuk. Oke, lanjut ya. Sudah paham kan? Paham, Bu. Nah, sekarang adalah yang terakhir bagian tumbuhan. Nah, buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari bunga. Nah, buah itu berfungsi sebagai makanan cadangan bagi Tumbuhan. Nah, ya harus diingat ya. Nanti kita akan bermain sebuah kartu apa tadi namanya? Nah, nanti di dalam kartu di domino ada pertanyaan dan juga jawaban tentang materi ini, oke? Oke, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Oke? Jadi, kelompok pertama yang di sini berempat, kelompok kedua di belakang, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok 5. Oke. Silahkan semuanya membentuk per kelompok dulu ya. Teknos. Oke semuanya, suara ular. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan aturan bermain kartu domino ya. Nah, di sini ada aturan permainan kartu domino modifikasi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, yang pertama, kartu domino modifikasi itu dimainkan oleh 4 orang peserta didik secara berkelompok. Kalian udah 4 orang per kelompoknya? Ya. Nah, sudah. Jadi setiap kelompok nantinya akan mendapatkan 28 kartu domino. Ini dia yang ada di tangan Ibu ya. Nah, nanti akan dibagikan secara merata kepada setiap anggota kelompok. Dan ada 1 kartu sebagai kartu pembuka atau start. Nah, peserta didik di dalam anggota kelompok
yang nantinya mendapatkan kartu start yang ini, lihat semuanya. Nah, dia berhak untuk menaruh kartu pertamanya terlebih dahulu atau yang main terlebih dahulu menaruh di meja. Nah, gitu. Nah, habis itu setiap kartu yang dikeluarkan, peserta didik itu mencari jawaban dan juga pertanyaan atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kartu ini. Nah, jadi di sini di bagian bawah itu ada pertanyaan. Kemudian di bagian atasnya ada jawaban. Jadi kan ini ditaruh di meja, kemudian di sini pertanyaannya ini, maka dicari jawabannya yang mana. Nanti kalian tindihkan seperti ini, berlanjut sampai habis kartunya nanti. Paham? Nah, begitu seterusnya sampai pada garis finish. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau dalam satu kelompok ada yang namanya pemimpin kelompok. Siapa yang mau menjadi pemimpin kelompok? Nah, yang menjadi pemimpin kelompok itu harus mengkocok kartu ini dengan baik, kemudian membagikannya kepada temannya. Satu orang itu mendapatkan berapa kartu tadi? 2. Satu orang itu mendapatkan 5 kartu. Nah, oke. Perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk mengambil kartunya ya. Ini ada kelompok yang sudah disetting loh. Kelompok 1 sama kelompok 3 yang mana? 1, 3. Nah, yang ini. Nah, belum. Ini. Sama-sama. Oke, sebentar. Guys, ini lo sudah disetting lo kelompok 1. Nah, di sini tuh ada tulisannya, kan kalian tersisa lo kada menang. Jadi ada di sini tulisannya sisakan, berarti itu yang disisakan. Oh, itu Oke. Di situ kelompok 3. Ini kelompok 3 lo. Oh, kelompok 4. Oke. 3 ini. Nah, kelompok 4 itu nanti ini kelompok 3. Nah, kelompok 3 nanti kalau misalkan ada bacaannya sisakan, berarti sisakanlah kartunya. Nanti ada. Nanti dibagi aja siapa yang dapat, berarti itu sisakan. Oke. Nah, oke, sudah dapat kartu semuanya. Sekarang ketua kelompoknya silakan mengkocok kartunya dan membagikan kepada anggota kelompoknya ya, dimulai dari sekarang. Bagikan dulu kartunya, jangan main dulu ya. Di situ ada 28 kartu. Iya. Hah? Apa? Di bagian tadi kan yang disisakan bagian belakang dan bagian daun. 5 ini mah boleh. Ada. Bagi aja dulu kado Bapak. Silahkan semuanya dibagi dulu ya. Nanti dengarkan penjelasan Ibu lagi. Kalian adakah lagi? Satu orang dapat 5. Oh, dibagi rata aja Gin semuanya. 28 dibagi 5. 28 bagi 5. Bagi 2 lagi, 2 lagi. Iya, bagi sampai habis. Oke, kartunya tadi dibagi sampai habis ya kepada anggota kelompoknya. Nah, perhatikan Ibu dulu ke depan, anak-anak. Nanti Ibu beri waktu kalian main selama 8 menit. Ya, kalau yang menang itu yang paling cepat dan tepat menyusun kartunya. Oke, paham? Oke, sudah dibagi kartunya semua ya? Nah, kalau sudah, Ibu mulai waktunya dari sekarang. 1, 2, 3.
Oh iya kah? Oke, kada Bapak. Ada berapa sih jenis avocado? Ini aku. Salah domino tuh kayak gini nah. Aduh. Domino nih. Apa? Karena ada besar Iya. ini. Semangat. Beneran begini tsunami. Atau zigzag. Iya benar aja kada Bapak. Bisa paham kok kenapa sih? Itu apa sih kalau itu masuk akal semua? Ayo dengan teliti ya. Macam-macam yang tidak Ayo. Apa ya? Berarti Di bunga bisa? ini fungsi. Bunga bisa, daun bisa, Bu. Iya. Nanti susun dengan baik ya kartunya. Supaya muat 28 kartu. Ya, betul. Ibu lihat kelompok 5 itu kelompok yang paling cepat dan tepat selesai. Nah, kita berikan apresiasi kepada kelompok 5. Kita berikan tepuk keren. Kalian kalau misalkan ibu bilang tepuk keren, luar biasa. Baru tepuk tangan, oke? Oke. Nah, seraya ditunjuk ke kelompok 5 ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk keren. Ya. Selamat untuk kelompok 5. Nah, terus kelompok 3 sama kelompok 1 ya yang belum. Kelompok 1 ada sisa kartu berapa? Ada 4, Bu. Oke, ada 4. Kalau kelompok 3? Oke, ada 4 juga. Kalau kelompok 1, tolong bacakan salah satu pertanyaan dari kartu tersebut. Tentang fungsi bunga, Bu. Oke, tentang fungsi bunga ya. Nah, kelompok yang menang tadi ada kelompok 4. Nah, kelompok 4 bisa jelaskan apa itu fungsi bunga? Oke. Baik Bu, bunga itu berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi bunga yang sudah berkembang biak itu nantinya akan menjadi biji Bu. Nah, iya, betul sekali. Berikan tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Oke. Nah, setelah itu kelompok 3. Kelompok 3, coba bacakan salah satu kartunya. Kalau yang kartu yang pertama itu sama kelompok 1 data, yang kedua itu tentang fungsi buah. Oke, fungsi buah. Nah, kalau fungsi buah itu coba ibu minta kelompok 2. Nah, kelompok 2 coba jawab apa itu fungsi buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan biji-biji di dalamnya. Oke, jadi itu fungsi buah ya anak-anak. Nah, selanjutnya ibu mau mempertanyakan kepada kelompok 5. Bagaimana kelompok 5 perasaannya saat bermain kartu domino dan apa hal baru yang didapat? Seru banget Bu, di sini kami mendapatkan banyak hal baru. Di sini kami juga lebih mendalami tentang bagian-bagian tumbuhan, terutama bagian bunga yang terdiri atas butik, yonasari, mahkota bunga, dan lain-lain. Terus di sini ternyata juga bagian-bagian itu ada yang kelihatan sama yang betina Bu. Iya, betul. Ada yang jantan dan juga ada yang betina. Mantap sekali. Nah, kalian keren semuanya ya. Nah, nanti ya tepuk tangan semuanya. Nah, pada akhir ini Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Tapi kalian harus kembalikan dulu kursinya seperti semula.
Nah, oke anak-anak, sudah duduk rapi ya kalian di posisi semula. Selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini adalah sebagai bentuk penguatan kepada kalian agar Ibu mengetahui pemahaman kalian tentang materi bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, di sini ada petunjuk penggunaannya dan di belakang itu ada soalnya. Kalian bisa menjawabnya ya. Nah, oke, waktunya sudah habis. Silahkan kumpulkan ke depan. Ketua kelas silahkan kumpulkan. Punya teman-temannya semua ya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak nanti Ibu periksa ya. Nah, pembelajaran kita sedikit lagi akan selesai, tapi kita akan menyimpulkan bersama-sama apa itu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tadi kita telah belajar tentang akar. Ada yang masih ingat? Kita simpulkan bersama apa itu akar? Untuk Ya. menyerap air dari dalam tanah. Oke, betul sekali, tepuk tangan untuk Syifa. Habis itu fungsi batang, ya? Iya, betul. Kemudian fungsi daun, ya? Berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Iya, betul. Kemudian fungsi biji, ya? Iya, betul. Selanjutnya adalah fungsi apa lagi? Ya, buah. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke. Sebagai makanan cadangan bagi tumbuhan. Iya, betul. Berikan tepuk salut kepada kalian semua. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Iya, kalian keren hari ini ya. Nah, kalian harus tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya ya. Nah, oke anak-anak, karena kita sudah di penghujung pembelajaran pada hari ini, nanti minggu depan kita akan belajar topik baru. Tadi kalian telah belajar tentang bunga ya lah, bagian-bagian bunga. Ada yang bunga betina, ada yang bunga jantan ya. Nah, jadi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kalian nanti di rumah bisa buka buku paketnya dan pelajari terlebih dahulu ya. Oke, karena pembelajaran telah berakhir, Ibu cukupkan ya. Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.